Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat bang. Sekarang Pak Tiga lagi ngapain ya? Sibukannya? Apa udah mulai ini? Udah mulai banyak tugas lagi setelah libur UAS? Lagi pekan ulangan kayaknya. Pekan harian? Iya. Oke. Gimana persiapannya? Udah matang? Persiapannya alhamdulillah lancar-lancar aja bang. Coba siap. Mungkin paling ada di beberapa pelajaran yang aneh terkendala. Oke. Siap. Oke, nggak apa-apa. Intinya adalah setiap tantangan itu jangan pernah dihadapi sebagai hambatan, tapi jadikan itu sebuah langkah buat kalian melangkah lebih maju gitu. Karena coba deh bayangin ketika kalian melangkah dari SD ke SMP, pasti kalian akan anggap bahwa tugas-tugas SD itu lebih gampang gitu daripada tugas SMP. Ketika kalian ada di SMA, ketika kalian lihat tugas-tugas SMP, pasti kalian akan nganggap bahwa tugas-tugas SMP itu lebih gampang daripada tugas kalian yang sekarang gitu. Nah, nanti gitu juga dengan siklus waktu. Jadi semakin kita berpindah, semakin kita dewasa, tantangan itu akan semakin berat. Berat itu bukan berarti nggak bisa dilewati ya, tapi bisa dilewati, cuma itu tergantung pada mindset kita dan keyakinan kita buat mengerjakan itu. Terus satu lagi, jangan pernah berfokus tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan sesuatu, tapi lebih berfokus kepada kita pasti bisa untuk menyelesaikan itu. Karena mindset itu ternyata benar-benar berpengaruh gitu. Oke, mungkin saya izin share materi ya. Sebentar. Iya bang. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan. Bang. Oke, tentang manajemen waktu, mungkin ada sedikit cuplikan. Silakan teman-teman lihat ya. Waktunya sekarang ini menjadi sesuatu yang paling murah di tengah-tengah kita. Kita biasa melewati waktu demi waktu tanpa ada faedah apapun. Bahkan, kita biasa menghabiskan waktu demi waktu dalam perkara yang mendatangkan mudarat. Dan aku tidak sedang membicarakan satu orang saja. Tapi aku sedang membicarakan kaum muslimin secara umum. Sekarang ini, sangat disayangkan sekali. Mereka dalam keadaan lengah, terlena, dan lupa. Mereka tidak bersungguh-sungguh dalam perkara agama mereka. Kebanyakan mereka dalam keadaan lengah dan bermewah-mewahan. Yang mereka lihat adalah apa yang bisa memanjakan badan mereka. Walaupun harus merusak agama mereka. Dan untukmu, wahai saudaraku, yang sedang mendengar pesan ini, bila keadaan di atas menimpamu, maka cepatlah berubah sebelum semuanya tinggal kenangan dan penyesalan. Ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Hingga ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dia mengatakan, ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia lagi, sehingga aku bisa beramal saleh pada apa yang dulu kutinggalkan. Tentu itu tidak mungkin, tapi sungguh kalimat itu
akan dia katakan. Oke, teman-teman, Anu mau nanya sedikit. Kira-kira dari apa namanya film yang tadi, pesan apa yang bisa teman-teman dapat dari film tersebut? Boleh Eh, mungkin Bersungguh dalam agama. apa-apa? Gimana? Coba. Gimana? Bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama. Oke, ada lagi? kita tahu kalau waktu itu berharga. Oke, kenapa dia berharga? Karena kan tadi seperti yang diceritakan di video itu kan banyak sekali manusia yang tidak menghargai waktunya. Jadi waktunya terbuang sia-sia untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan mudarat daripada mendatangkan manfaat gitu. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Nambahin Bang. Oke, silakan. Jadi hadis itu berceritakan tentang seorang yang sudah mengalami kematian, tapi dia menyesal. Begitu. Oke, benar semua ya yang teman-teman bilang. Masya Allah ya. Oke, kira-kira berarti secara nggak langsung apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan selama ini berarti semuanya ada limitnya ya, ada batasannya ya. Sekarang pertanyaannya adalah sampai sejauh mana batasan limit waktu kita? Sampai meninggal. Oke, bisa, cuma kayaknya terlalu jauh. Ada lagi? Oke, jadi gini, teman-teman. Intinya adalah ketika teman-teman masih bisa bergerak, maka cobalah buat bergerak gitu. Sampai ada di titik di mana teman-teman memang tidak mampu lagi buat bergerak. Tidak mampu untuk bergerak itu ada dua hal gitu. Yang pertama karena memang kelelahan, yang kedua karena memang teman-teman sudah tidak mampu lagi untuk benar-benar bergerak gitu. Jadi dalam tanda kutip benar apa yang yang dibilang oleh Raisa gitu. Jadi ketika teman-teman sudah tidak ada atau benar-benar teman-teman sudah kelelahan gitu. Nah, ketika teman-teman kelelahan pun teman-teman masih bisa beristirahat sejenak gitu. Lalu kemudian mulai melangkah lagi. Tapi pertanyaan dari semua itu, apa sih yang pengen kita raih dengan kita bergerak? Teman-teman kan nggak mungkin bergerak asal bergerak, terus kemudian melangkah asal melangkah. Kan pasti teman-teman di sini punya satu tujuan, di mana tujuan ini apabila teman-teman mendapatkannya, itu merupakan hal yang layak gitu buat diperjuangkan gitu. Atau jangan-jangan kita hanya bergerak sesuai dengan keadaan lingkungan ini aja gitu, tapi kita tidak pernah mengerti tentang tujuan kita. Kita mau ngapain, kita mau menjadi apa, dan bagaimana gitu. Oke. Oke, sebelumnya kita melihat tentang definisi waktu. Waktu itu adalah seputar bagaimana sih seorang individu uh, bisa merangkai, bisa berproses, bisa melakukan dalam keadaan yang berlangsung. Itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi waktu manusia sehari-hari itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu waktu bekerja, waktu memelihara diri, dan waktu luang. Waktu bekerja ini adalah waktu rutinitas teman-teman sehari-hari. Mungkin kalau teman-teman masih SMA itu biasanya teman-teman melakukan rutinitas dalam belajar, terus kemudian melakukan rutinitas dalam membaca, melakukan rutinitas dalam mengerjakan PR. Lalu kemudian waktu untuk memelihara diri itu seperti teman-teman melakukan makan, terus kemudian minum, tidur, berolahraga. Nah, itu adalah proses untuk memelihara diri. Dan yang ketiga itu adalah waktu luang.
Jadi waktu luang itu adalah waktu di mana teman-teman itu bebas untuk tidak melakukan apapun gitu, atau bebas untuk melakukan hal-hal yang teman-teman senangin gitu. Biasanya gitu. Misalnya ada orang yang hobinya mengoleksi stiker, ada orang yang hobinya mengoleksi pakaian dan segala macam. Ada orang yang hobinya untuk bermain game. Nah, tapi di atas semua itu seberapa jauh gitu kita bisa membedakan 3 waktu ini gitu. Waktu kita buat bekerja, waktu kita untuk melihara diri dan waktu luang kita gitu. Nah, kemudian ketika kita tidak bisa memahami definisi waktu, kita pasti pernah ngerasain ini. Pernah nggak sih kita ada di posisi di mana waktu itu rasanya berputar cepet banget. Kok kayaknya baru kemarin ya, tapi tiba-tiba udah mau UAS gitu. Kayaknya baru kemarin deh kita liburan. Tapi kok kayak cepat banget ya masuk sekolah ya. Terus habis itu teman-teman dihadapkan dengan tugas masih banyak kan. Tapi bingung mau ngerjain yang mana dulu ya tugasnya ya. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Atau jangan-jangan teman-teman emang udah punya manajemen waktu yang baik, udah tahu oh hari ini saya harus ngerjain ini nih. Terus pernah nggak ada dalam posisi teman-teman punya tugasnya banyak, tapi deadline-nya singkat, waktu pengumpulannya singkat. Jadi misalnya teman-teman dikasih tugas apa yang paling berat ya? Kalau di IPA itu mungkin fisika, kimia, terus sama matematika dalam hari yang sama gitu. Terus dikumpulinnya nanti malam gitu. Terus deadline-nya kok singkat banget ya? Terus atau misalnya teman-teman dikasih tugas nih, cuma karena mungkin gurunya ngajarnya nggak enak atau mungkin teman-teman yang nggak paham, kok ngeliatnya kok bawaannya malas banget ya buat ngerjain ya. Atau teman-teman ini maaf ya, ini yang 2 ini ketulis ternyata. Nah, pernah nggak teman-teman ada dalam posisi kayak gitu? Sehingga ujung-ujungnya teman-teman itu ngerjainnya sistemnya SKS gitu, sistem kebut semalam. Pernah nggak ada dalam posisi itu? Atau jangan-jangan sering? Atau jangan-jangan hampir nggak pernah? Sering, Aneh, sering. Teman-teman boleh dijawab? aneh sering banget. Sering. Sering. Oh, sering. Sering. Oke. Nah, semua itu berarti menandakan bahwa teman-teman belum memiliki belum bisa untuk mengenal waktu gitu. Di sini saya ingin menegaskan ada 3 orang dalam mendefinisikan waktu. Yang pertama itu adalah orang yang dia sudah mengerti waktu. Nah, dia mengerti dan dia berusaha untuk memanfaatkan waktu itu gitu. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan rutinitasnya, melakukan targetnya, menetapkan tujuannya, dan akhirnya dia menjadi sosok orang yang berhasil. Tidak hanya di dunia maupun di akhirat gitu. Yang kedua, ada tipe orang yang dia tahu waktu, dia tahu waktu itu adalah terbatas, tapi dia menganggap sepele tentang waktu itu gitu. Sehingga kesehariannya dia menggunakan waktunya untuk bermain-main, dia menggunakan waktunya untuk memanjakan dirinya gitu. Dia menggunakan waktunya untuk melakukan sesuatu hal yang dia senangi gitu. Definisi orang yang ketiga adalah orang yang dia nggak kenal waktu, sehingga dia emang nggak tahu gitu. Ini saya mau kemana ya? Nah, biasanya orang ketiga ini dihadapin oleh anak-anak SMP maupun anak-anak SMA gitu, yang sedang mengalami masa pubertas. Gak heran sih ketika misalkan mereka agak sedikit labil, terus kemudian pemikirannya kadang masih ada di tahap anak-anak gitu. Karena memang dalam remaja ini adalah proses pembentukan gitu. Yang salah adalah ketika remaja ini tidak mau belajar gitu. Yang salah adalah ketika remaja ini tidak mau mengenal tentang potensi mereka gitu. Masa remaja ini sebenarnya adalah masa penentuan. Jadi ketika teman-teman yang masih kelas 11 yang masih kelas 2 SMA ini, teman-teman masih bersyukur ya. Karena teman-teman di sini yang nanti akan menentukan langkah selanjutnya seperti apa gitu. Karena ketika teman-teman sudah memasuki usia 21 sampai 22 tahun, kalau teman-teman masih mencari itu berat ke depannya gitu. Karena nanti teman-teman akan dihadapkan tentang
peluang pekerjaan, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan peluang untuk bisa bertahan hidup menjadi orang yang sempurna gitu. Tapi kalau teman-teman sudah bisa memulai dari sekarang, teman-teman tahu langkah kemana setelah ini, berarti teman-teman bisa diprediksikan itu bakal memiliki kehidupan yang lebih baik, insya Allah. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini ada video lagi. Silakan teman-teman lihat. Nanti teman-teman berikan masukan. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar Maaf. adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Hei, bangun. Iya, Pak. Mana memang jawabanmu? Waktu sudah selesai. Tapi saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game, dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku... Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban.
Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Oke udah ya, Ana skip ya. Oke teman-teman, sudah terlihat ininya layarnya? Sudah berpindah layarnya, Pernah bang. teman-teman? Udah bang. Oke, jadi gini, teman-teman bisa nggak sih kalau tadi dalam film tadi kira-kira apa sih yang teman-teman dapatkan gitu dari film tadi? Apa yang teman-teman bisa simpulkan dari film tadi? Cek, ada orang? Ada bang. Ya, apa yang teman-teman dapatkan dari film tadi? Kita harus Kalau ini bang, jangan banyakin ngabisin waktu buat hal yang nggak berguna bang. Banyakin ngabisin waktu buat belajar. Oke, ada lagi? Ada lagi? Waktu harus dipergunakan secara efektif. Gimana tuh menggunakan waktu secara efektif? Jadi utamakan hal-hal yang lebih penting dulu. Jadi hal-hal yang kurang penting dibelakangin aja. Misalkan belajar nih, belajar itu dipentingin dulu berarti bang. Jadi kalau misalkan mau ngapain, mau ngechat sama temen, mau ngobrol, belakangan aja. Kalau misalkan besoknya ada tugas, jadi harus ada prioritas gitu bang. Oke, Masya Allah. Ada lagi yang mau nambahin terakhir? Ada? Cukup? Jawabannya Masya Allah semua ya. Berarti ini tentang pentingnya untuk menghargai waktu. Terakhir ada statement yang menarik sih, bahwa kesuksesan itu tidak datang pada orang-orang yang malas gitu. Jadi kesuksesan itu ditentukan dari seberapa jauh individu itu mau berusaha. Nah, pertanyaannya adalah seberapa jauh kita mau berusaha, dan pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengupayakan usaha kita agar mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Di sini menurut He Look Up tahun 2014 dalam jurnalnya, di sini dia menganalisis tentang tentang 6 negara gitu. Salah satunya yang dianggap seseorang gagal itu adalah negara yang lebih banyak tentang penganggurannya gitu. Salah satunya dari 6 negara tersebut adalah Indonesia, menurut He Look Up tahun 2014. Di sisi lain, ternyata negara-negara lain seperti Australia, negara-negara lain seperti Jepang, itu jauh di atas Indonesia untuk tingkat harapan hidup gitu. Nah, menurut He Look Up tahun 2014, dia menganalisis tentang penyebab seorang gagal. Yang pertama adalah seseorang itu tidak memiliki tujuan. Yang kedua, menurut He Look Up tahun 2014, dia tidak memiliki cita-cita. Yang ketiga, dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Yang keempat, dia hanya terfokus pada angan-angan. Yang kelima, dia hanya sekedar bermimpi. Dan yang keenam, ya dia hanya sekedar membayangkan dan berhayal gitu, tanpa merasakan tanpa memperjuangkan apa yang benar-benar dia inginkan. Sekarang ada pertanyaan sederhana dari Ana. Apa yang membedakan seseorang yang tidak memiliki tujuan, seseorang yang tidak memiliki cita-cita, dan seseorang yang tidak tahu apa yang dia inginkan? Mungkin dari teman-teman ada yang mau berbagi sedikit tentang ketiga perbedaan ini di atas ini?
Boleh open mic? Ada? Belum ada, Bang. Belum ada. Iya. Oke. Jadi gini teman-teman. Tidak memiliki tujuan itu artinya teman-teman tidak tahu kenapa teman-teman harus melakukan ini. Melakukan hal-hal yang ibaratnya perlu untuk dilakukan. Artinya apa? Artinya teman-teman hanya bermodalkan sekedar bergerak gitu. Orang yang bergerak tanpa memiliki tujuan yang jelas, dia pasti bergeraknya tidak akan maksimal. Dalam arti, misalnya gini, contohnya ya, saya nggak tahu mungkin teman-teman merasakan atau tidak, tapi ketika saya SMA, ketika saya ada di posisi kelas 1 kalau nggak salah, itu saya cuma disuruh sama orang tua saya untuk belajar, tapi saya nggak tahu kegunaan dari setelah saya belajar ini apa yang akan saya dapatkan gitu. Akhirnya saya belajar itu ya cuma sekedar baca, cuma sekedar menghafal, tapi saya tidak tahu tujuan nantinya itu saya akan mendapatkan apa gitu. Nah, ini adalah untuk jangka pendek biasanya. Tujuan itu adalah hal-hal yang akan kita dapatkan dalam jangka pendek gitu. Yang kedua adalah tidak memiliki cita-cita. Tidak memiliki cita-cita ini adalah tujuan jangka panjang gitu. Jadi ketika saya tidak tahu di akhir setelah saya sekolah saya mau menjadi apa, saya akan lebih jauh cenderung menjadi orang yang lebih malas gitu. Karena kenapa? Karena saya merasa bahwa saya tidak mampu gitu. Atau kita tahu cita-cita terbesar kita misalnya apa yang paling besar ya? Saya dulu ingin menjadi seorang TNI gitu. Cuma ya karena saya tidak pernah belajar untuk melatih fisik, tidak pernah belajar untuk belajar psikotes, terus kemudian tidak tahu bagaimana langkah-langkah untuk menjadi seorang TNI, ya itu hanya sekedar cita-cita saya gitu. Dan saya pun akhirnya ya tidak mendapatkan hal itu gitu. Yang paling apa ya bahasanya biar bagus. Tapi ini perlu sih buat kalian ketahui gitu. Yang paling sedih adalah ketika dia tidak tahu apa yang dia mau gitu. Ketika dia tidak tahu apa yang dia inginkan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya rasanya dia tidak memiliki nyawa gitu. Akhirnya dia bergerak cuma sekedar bergerak gitu. Dan kemarin Buya siapa ya? Buya Hamka apa Buya Yahya ya? Beliau mengatakan bahwa kalau orang hanya sekedar bekerja, maka monyet pun juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Kalau orang hanya sekedar bertahan hidup untuk mencari makan, maka binatang pun juga sama gitu, melakukan hal itu untuk bertahan hidup gitu. Tapi di atas semua itu, kita punya tujuan yang paling besar gitu. Tujuannya apa? Seseorang akan merasa memiliki tujuan ketika satu, dia bisa mengaktualisasikan potensi dirinya. Yang kedua adalah dia bisa bermanfaat bagi orang lain dengan segala potensi yang dia punya. Dan yang terakhir, di atas semua itu adalah ketika hal-hal yang dia lakukan itu mendapatkan keberkahan dari rohnya gitu. Mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Pernah nggak sih kalian berpikir bahwa contoh pekerjaan yang paling simpel apa ya? Misalnya teman-teman menjadi seorang katakanlah guru. Ketika teman-teman memang ikhlas untuk bekerja di situ, teman-teman mengaktualisasikan pekerjaan teman-teman dengan baik, terus kemudian teman-teman bermanfaat untuk murid teman-teman. Lalu di akhir karena teman-teman ikhlas, teman-teman mendapatkan berkah, maka itu akan menjadi sebuah pahala gitu buat kita gitu. Sehingga ketika nanti di padang mahsyar, Allah akan senantiasa menghadirkan pertolongan-pertolongannya gitu. Karena kita bermanfaat bagi orang lain dan karena kita ikhlas untuk menolong orang lain gitu. Jadi inilah yang diajarkan oleh para pendahulu kita, para rasul kita, bahwa hidup di dunia itu bukan hanya sekadar beribadah gitu, tapi bekerja dan menjadikan pekerjaan itu sebagai ibadah kita gitu, tanpa melupakan ibadah-ibadah kita yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Maka itulah sebaik-baiknya hidup gitu. Inilah hal-hal yang tidak pernah kita miliki gitu.
Dan inilah kenapa seseorang itu menurut Hillock tahun 2014 itu sering mengalami kegagalan gitu. Nah, yang kedua, inti dari ketiga ini hanya terfokus pada angan-angan, hanya sekadar bermimpi, hanya sekadar berhayal. Dia tidak pernah merasakan ada yang namanya ketakutan. Dan orang ini tidak pernah merasakan adanya stres gitu. Kalau misalkan teman-teman dalam sekolah, misalkan dalam belajar, itu teman-teman mengalami stres, itu adalah hal yang wajar dan hal yang biasa gitu. Karena dengan stres ini, teman-teman akan terpacu untuk untuk mencari solusi dalam pengerjaan tugas-tugas tersebut gitu. Tapi bukan ada tingkatan stresnya ya. Jadi bukan berarti kalau teman-teman menjadi orang yang stres, teman-teman bisa menjadi orang yang baik, bukan. Tapi lebih kepada bagaimana teman-teman bisa menghadapi stres itu dan teman-teman bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut gitu. Itulah kunci stresnya gitu. Dan teman-teman di atas semua itu teman-teman juga harus punya rasa takut gitu. Kenapa sih Bang? Kok kita harus punya rasa takut Bang? Karena dengan adanya rasa takut, teman-teman akan menjadi orang-orang yang bagaimana caranya agar tugas ini kelar gitu. Teman-teman pernah dengar nggak sih istilah the power of kepepet? Pernah nggak? Ada sini yang Pernah, Bang. Pernah, Bang. Pernah nggak teman-teman misalnya, saya nggak tahu ya, buat cowok atau cewek mungkin juga bisa mungkin ada dalam posisi ini. Teman-teman pernah nggak, misalnya nih, teman-teman bangun kesiangan sekolah, terus teman-teman naik motor nih, atau misalnya teman-teman naik sepeda. Kira-kira kalau teman-teman takut terlambat, itu bagaimana teman-teman memacu sepedanya atau motornya gitu? Kencang-kencang. Ngebut. Kenceng kan? Ngebut kan? Nah, itulah fungsinya rasa takut gitu. Rasa takut yang harus teman-teman tanamkan ketika teman-teman tidak berhasil dalam masa ini gitu. Kalau teman-teman nggak punya rasa takut, kalau teman-teman menyepelehkan hal-hal yang terjadi, maka teman-teman saat ini akan menjadi orang-orang Indonesia yang selanjutnya gitu. Oke, nanti teman-teman kalau udah masuk waktu sesi istirahat, panitia tolong ingatkan Ana ya. Biar ini, karena Ana suka lupa waktu. Afan ya. Nanti kita tolong ngomong di sini aja. Oke, karena disitulah teman-teman fungsinya rasa takut itu penting banget gitu. Terus yang kedua, hal-hal yang paling penting, teman-teman pernah nggak tahu Israel kan? Tahu nggak? Tahu negara Yahudi kan? Tahu. Bukan negara Yahudi. Tahu orang Yahudi kan? Tahu Bang. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kenapa orang Yahudi saat ini bisa menduduki wilayah Palestina? Padahal itu di tengah di tengah negeri Asia, itu di tengah negeri orang Timur loh. Sedangkan Yahudi itu orang Barat loh. Kenapa dia bisa menduduki negeri Palestina? Karena punya banyak uang. Oke, bagaimana dia bisa mendapatkan banyak uang? Ya, kerja gitu. Oke. Tapi pekerjaan yang bagaimana yang dia bisa mendapatkan itu? Ayo, coba jawablah dengan spesifik mungkin. Nggak apa-apa ya, masih SMA, ajak ngomong kayak gini, biar semakin tertantang untuk berpikir. Mungkin nih kali, Bang. Kenapa? Membuat bank, kayak bank gitu Bang. Kayak apa? BANK, bank. Oke. Bisa. Kalau menurut Anda kayak gini, Bang. Dia kan di tengah-tengah negara timur gitu ya. Nah, kalau misalnya dia nggak menjajah gitu, nggak menjajah Palestina, bisa-bisa dia begitu Bang yang dijajah Bang. Makanya dia menjajah duluan gitu Bang. Oke. Masuk akal. Bener. Jadi gini, teman-teman, ini Ana memberikan kejelasan tentang keterangan yang disampaikan oleh Akhina Yahya ya. Jadi gini, Yahudi itu adalah negara yang kecil gitu. Agama Yahudi itu adalah agama rasisme. Agama rasisme ini adalah agama yang diturunkan secara turun-temurun gitu. Jadi jarang ada orang lain selain orang penduduk Yahudi asli yang memeluk agama Yahudi gitu.
Makanya lahirlah yang namanya Zionis. Berbeda sama Kristen dengan Islam gitu. Kalau Islam itu atau Kristen itu semua orang bisa memeluk gitu. Nah, kalau Hindu itu ditentukan berdasarkan kasta. Nah, kita balik lagi ke Yahudi. Yahudi ini dia berada di antara negara-negara Muslim gitu, negara-negara Asia gitu. Nah, gimana agar dia ini bisa mempertahankan kedudukannya di Palestina? Yang pertama adalah dia selalu takut tentang bagaimana ketika orang Muslim ini bangkit gitu. Maka yang dia lakukan adalah dengan melenakan orang-orang Muslim gitu. Makanya banyaklah produk-produk makanan yang dari Barat yang dia harus bekerja sama dengan orang Amerika untuk melancarkan aksinya gitu. Nah, terus yang kedua ini tentang mengenai persenjataan. Orang Yahudi belajar bahwa beberapa orang umat Islam kalau misalkan mereka bergabung semua secara utuh, secara keseluruhan, mereka pasti akan kalah gitu. Maka mereka menciptakan berbagai macam senjata yang dia nggak bisa yang nggak pernah semua orang Muslim itu buat itu. Setiap hari itu anaknya diberikan rasa takut bagaimana nanti kalau mereka bakalan kalah gitu. Itu bayangin anak umur 5 tahun, teman-teman takut-takutin, itu pasti ke bawah sampai sekarang gitu. Sama kayak orang Yahudi. Kalau teman-teman kalau misalkan mereka memberikan rasa takut mereka terhadap Islam, mereka memberikan persepsi bahwa mereka harus menjadi seorang penguasa, itu akan terus tertanam dalam benih-benih mereka gitu. Makanya pentinglah bagi kita untuk memiliki rasa takut gitu. Tapi bukan rasa takut yang over juga ya, yang benar-benar menghalalkan segala cara. Tapi rasa takut yang memang kita berpikir kalau misalkan ini tidak tidak tercapai secara maksimal, maka hal tersebut akan membuat kita menjadi orang yang jatuh gitu. Terus dalam cuplikannya, teman-teman, saking takutnya orang Yahudi itu, ketika dia berhadapan dengan orang Palestina, dia langsung bawa senjata, bawa shotgun, terus kemudian memang benar-benar dikeker kan, diarahin. Dan setiap ketemu orang Palestina itu, orang Yahudi itu selalu menggunakan baju-baju bahasanya ya, seperti rompi yang kalau rompi di peluru, iya, benar-benar sejenis itu, sehingga ketika dia ditembak atau dia dibom, dia tidak akan mati gitu. Itu saking sebegitu takutnya mereka mengantisipasi beberapa kemungkinan agar mereka tidak terjajah dan mereka tidak terkalahkan gitu. Hari ini orang Indonesia jangankan untuk takut sama orang, sama Tuhan pun kita tidak takut gitu. Hari ini banyak mohon maaf ya, orang-orang yang disumpah atau para penjabat yang disumpah tapi kita selalu melanggar sumpah kita gitu. Itulah yang membuat kita semakin terpuruk. Itulah yang membuat kita tidak pernah bisa untuk maju. Nah, hari ini teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang masih SMA, maka cobalah untuk tidak menghilangkan rasa takut itu gitu. Tapi cobalah untuk menghadapi rasa takut itu dengan berpikir kalau teman-teman tidak bisa melalui tahap ini, bagaimana teman-teman akan melalui tahap ke depannya. Oke, ini sesi 1 udah habis belum? Panitia. Cek. 3 menit lagi, Bang. Oke, 3 menit lagi ya. Lalu sekarang kita berfokus. Dampaknya apa sih kalau misalkan kita tidak sukses? Yang pertama, pekerjaan kita tidak akan maksimal. Terus kemudian atau mungkin kita tidak bisa memiliki pekerjaan. Terus yang kedua, kita tidak bisa menjadi orang yang produktif. Tidak produktif ini adalah dia tidak bisa menghasilkan sesuatu gitu. Kalau bagi laki-laki dia tidak bisa menghasilkan uang, bagi perempuan dia tidak tahu bagaimana cara untuk mengurus dirinya, mengurus keluarganya, bahkan mengurus dirinya sendiri dia kadang masih nggak bisa gitu. Hal ini banyak terjadi gitu di antara kaum-kaum kita. Banyak orang yang kadang udah berumah tangga tapi dia masih bergantung sama orang tuanya gitu. Itulah ketidakmampuan. Dan yang paling parah dari semua itu adalah orang itu mudah terpuruk gitu. Ketika orang sudah mudah terpuruk, ya dia akan mengikuti apapun yang yang orang itu kuasain gitu. Hari ini saking terpuruknya negeri kita. Teman-teman pernah bayangin teman-teman bekerja di perkapalan,
gaji cuma sebulan itu 100.000, terus teman-teman setiap istirahat itu dikasih makanan basi, dan baru dikasih makan saat teman-teman benar-benar kelelahan, atau benar-benar teman-teman tidak apa yang namanya ya, tidak bisa bekerja lagi gitu. Terus kemudian ada yang sampai meninggal, kemudian setelah meninggal itu mayatnya ada yang dimasukin ke dalam es, apa namanya, ke dalam kotak es, ada yang benar-benar dilempar ke laut gitu. Nah, hari ini apakah kita mau menjadi orang yang seperti itu, atau justru kita mau berjuang sekarang gitu untuk kebaikan kita ke depannya gitu. Dan kunci yang paling penting adalah kesuksesan tidak ditentukan dari apa namanya, kalau teman-teman mau bahasa gini, kalau teman-teman mau melihat apa namanya, teman-teman di masa depan seperti apa, lihatlah teman-teman sekarang seperti apa sekarang gitu. Jadi kalau teman-teman mau melihat seperti apa diri teman-teman di masa depan, maka lihatlah teman-teman di masa sekarang itu seperti apa gitu. Maka berusahalah sebaik mungkin untuk merubah diri kita gitu. Kalau orang Yahudi aja yang dia sampai harus benar-benar mati-matian mengamalkan dan belajar Al-Quran, kenapa kita tidak gitu? Orang Yahudi itu kalau belajar Al-Quran itu seperti mereka mengenal diri dan keluarga mereka gitu. Nah, hari ini kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama gitu? Bahkan jawaban dari apa namanya, Pak Habibie, salah satu apa namanya orang terpintar di Indonesia, yang dia mendapatkan apa namanya juara ketiga, juara peringkat ketiga, apa namanya, sebagai mahasiswa terbaik, itu Pak Habibie sampai dia apa namanya belajar setelah apa namanya melakukan sholat tahajud, kemudian membaca buku sebanyak-banyaknya, membaca buku 50 halaman dalam waktu setengah jam gitu. Kalau kita setengah jam bora-bora baca 50, 12 halamannya kadang nggak bisa gitu. Nah, Pak Habibie bisa gitu. Kalau Pak Habibie aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu? Bang, Oke. sisa tuh udah habis, Bang. Oke, syukuran ya. Baik, teman-teman, silakan nanti direnungi untuk sesi 1 hari ini, dan silakan kumpulkan rasa takut sebanyak mungkin, dan berjuanglah gitu. Jangan takut untuk memiliki rasa takut, tapi teman-teman cobalah bertindak untuk menghadapi rasa takut itu gitu. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Gufron atas penyampaian materinya di sesi pertama. Selanjutnya untuk teman-teman yang mau istirahat dulu, boleh keluar, nanti masuk kembali ke room ini jam 10:35. Memiliki kecakapan yang baik dalam belajar, misalkan dalam matematika, maka silahkan dikembangkan itu gitu. Kalau teman-teman memiliki kecakapan dalam menulis puisi, silahkan dilakukan itu gitu. Beda ya sama bakat ya. Kalau bakat itu memang apa namanya, memang kita sudah mampu pada umumnya gitu. Itu sudah ada dalam diri kita dan itu sudah melekat dalam diri kita. Tapi kalau potensi itu yang awalnya tidak ada, kemudian teman-teman mengembangkan hal itu gitu. Lalu kalau teman-teman sudah mengenali potensi, sudah mengenali apa namanya, tahu bagaimana cara melaksanakan itu, teman-teman harus tahu kelebihan sama kekurangan teman-teman di sini. Kelebihannya apa misalnya? Kelebihannya adalah misalnya teman-teman apa namanya bisa mengendalikan amarah, terus kemudian bisa apa namanya belajar, misalkan bisa memahami sesuatu dengan cepat, bisa memiliki kemampuan analisis yang baik. Itulah kelebihan gitu. Itu salah satu contohnya. Kekurangannya misalnya apa? Teman-teman kadang pemalas, teman-teman kadang apa namanya cepat panik gitu, cepat stres gitu. Nah, di sini ada 3 poin yang ingin saya tekankan gitu, antara rasa takut, stres, dan kecemasan atau panik.
Rasa takut itu adalah sesuatu yang muncul dalam diri kita ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu. Itu yang namanya rasa takut. Jadi kalau teman-teman merasa takut, merasa apa namanya khawatir karena tidak bisa melakukan sesuatu, itu namanya rasa takut gitu. Tapi kalau apa namanya stres, itu ketika teman-teman berpikir itu secara berulang-ulang tapi tidak menemukan jawabannya gitu. Dan itu memberikan efek kepada teman-teman secara psikis maupun secara fisik. Misalnya ketika teman-teman stres tidak bisa mengerjakan ekonomi misalnya buat orang IPS. Dampaknya apa? Teman-teman jadi tidak nafsu makan, terus kalau stresnya itu terus teman-teman tidak bisa tidur, melakukan sesuatu tidak nyaman, itu yang namanya stres gitu. Nah, terus kemudian panik. Panik ini terjadi pada orang-orang yang ketika dia menemukan masalah, dia langsung hilang fokus gitu. Hilang fokus itu dalam arti begini, teman-teman pernah nggak apa namanya misalnya di sini ada yang pernah ke ini nggak naik roller coaster atau kayak atau mungkin ini deh berenang terus kemudian tahu-tahu teman-teman tenggelam gitu, pernah nggak? Apa nggak pernah? Halo, halo? Nggak pernah tenggelam, Bang. Oh, oke, atau misalnya teman-teman kekunci di sebuah ruangan atau di lift deh, kan itu kan suka goyang tuh. Nah, kira-kira dalam panik teman-teman ngerasain nggak rasa-rasa cemas, rasa-rasa panik itu, panik ini nanti bakal kejebak di lift gitu. Pernah, Bang, kalau kekunci di ruangan pernah. Terus Oke. panik. Oke. Jadi rasa panik itu muncul ketika kita tidak benar-benar kita ada dalam suatu masalah dan kita nggak tahu bagaimana menghadapinya gitu. Lebih ke arah itu. Itu yang namanya rasa panik itu. Jadi teman-teman harus bisa mengenali rasa takut, kemudian stres dan rasa panik gitu. Kalau teman-teman nggak bisa bedain itu repot gitu. Oke, kita kembali ke ini, ke cara bangkit dari keterpurukan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, lalu hal apa aja gitu yang bisa kamu lakukan? Hal apa aja yang bisa kamu selesaikan gitu? Karena kalau teman-teman apa namanya tidak bisa apa namanya melakukan sesuatu kegiatan, ya bakalan repot lagi gitu. Terus apa namanya selanjutnya, kalau teman-teman sudah tahu apa namanya sudah mengenal diri teman-teman, sudah tahu tujuan teman-teman, terus sudah tahu keinginan terdalam teman-teman, lalu sudah mengenal potensi teman-teman, kelebihan dan kekurangannya. Ini yang paling berat gitu, mengatur waktu. Mengatur waktu itu adalah sejauh mana teman-teman bisa apa namanya menyelesaikan tanggung jawab teman-teman secara keseluruhan sebelum waktu itu berakhir gitu. Itulah definisi manajemen waktu pada umumnya gitu. Kalau ini biasanya dipakai pada orang-orang atau pada perusahaan-perusahaan atau pada organisasi-organisasi gitu. Misalnya perusahaan listrik, perusahaan industri mobil, perusahaan industri motor, misalkan dalam membuat apa namanya peralatan mesin ditentukan dengan deadline sekian. Nah, itu harus diatur gitu. Gimana sih cara untuk mengatur waktunya gitu? Yang pertama adalah teman-teman harus mengenal prioritas. Ternyata prioritas dalam belajar itu beda, teman-teman. Jadi gini, ini nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Cuma teman-teman di sini harus tahu apa namanya yang menjadi urgensi, yang menjadi apa namanya kepentingan yang paling mendesak itu yang mana gitu. Tugas-tugas yang paling mendesak itu yang mana gitu. Dengan membutuhkan waktu yang cepat atau dengan membutuhkan waktu yang singkat gitu. Terus yang terakhir, belajar memanage waktu itu bagaimana teman-teman bisa membagi-bagi waktu itu agar teman-teman bisa lebih efektif dan lebih efisien gitu dalam apa namanya mengerjakan sesuatu. Kebanyakan masalah yang dialami oleh para remaja itu adalah teman-teman udah tahu apa yang mau dilakuin tapi bingung mau ngelakuin dari mana. Terus ada lagi yang lebih apa namanya yang lebih lucu gitu. Jadi teman-teman apa namanya mau melakukannya tapi teman-teman udah keburu malas duluan gitu. Atau teman-teman udah keburu kasihkan game gitu.
Kadang kayak gitulah yang menjadi sarana buat kita untuk membuang-buang waktu gitu. Jadi 3 hal ini adalah hal yang paling penting dan hal yang paling basic untuk masa remaja seperti teman-teman gitu. Kalau teman-teman tidak bisa memecahkan masalah ini, wah kuliah nanti repot loh. Kuliah itu nanti kita repotnya itu bukan masalah mengerjakan tugas, tapi yang repot itu adalah nanti teman-teman bingung untuk membagi waktu dan teman-teman tidak memiliki minat untuk mengerjakan tugas gitu. Karena biasanya di situ sih kenapa banyak mahasiswa yang nggak lulus atau banyak mahasiswa yang lulusnya terlambat gitu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita mengalaminya. Oke, ini ada cuplikan film lagi, silakan ditonton dan nanti silakan berikan masukannya. Namaku Akmal. Hari ini, hari pertama aku masuk sekolah. Ayo cepat. Suaranya kedengeran kan ya? Suaranya kedengeran kan ya? Oke, siap. Ayo. Maaf, Papa lagi sibuk, Nak. Hari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Bang. Ya, Den. Coba, Den. Anterin aku ke sekolah dong. Oh, iya. Salah juga ya? Kenapa? Apaan sih ini orang? Oh ya, bikin aja. Kenalan dulu, nama saya Rizky Akmal. Udah dekat. Dekil. Cerewet lagi. Pokoknya gue benci sama dia. Namaku Rizky. Ini hari pertama aku masuk sekolah. Pak, Bu, saya berangkat dulu ya. Walaupun hari ini aku telat, tapi aku senang. Karena akhirnya aku punya teman. Gimana sih kok tadi kok nggak jemput, capek tahu. Oh ya maaf Den, ini tadi banyak kerjaan. Alasan, udah aku bikin makanan ya. Ya. Ini kan makanannya. Oh ya. Bang, tahu sisi bolanya nggak? Yang merah-merah. Oh itu barusan dicuci. Gimana sih? Kok barusan dicuci? Katanya kerja terus, kerja gitu aja nggak becus. Bikin malas aja dah. Maaf Den. Aduh. Hey, Mal. Hey, Mal. Mal.
Akmal kenapa ya? Mungkin lagi banyak masalah. Ini keseharianku. Walaupun hasilnya nggak banyak, tapi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku masih harus ngelakuin pekerjaan rumah. Dan belajar. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus ya? Padahal dia belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Daripada penasaran, gue buntutin aja kali ya. Ternyata gue salah. Gue terlalu ngeremehin dia. Gue jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang, gue sadar. Gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli sama orang lain.
Namaku Ahmad. Oke, Ovan ya, kayaknya udah terlalu ini banget. Nah, jadi kisah ini adalah mengajarkan kepada kita bahwa apa namanya, dalam film tersebut kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini gitu. Kalau kita mengeluh tentang keadaan diri kita, kalau kita mengeluh tentang apa namanya, posisi kita yang tidak apa namanya, yang tidak menguntungkan. Nah, apalagi mereka gitu, teman-teman yang saat ini juga lebih lebih terpuruk daripada kita gitu. Ada yang kadang bersekolah itu memang harus sampai jualan koran. Ada yang dia apa namanya, jangankan buat sekolah gitu, buat makan aja harus sampai apa namanya, berusaha jualan makanan, dagang. Bahkan yang lebih sakitnya adalah ada beberapa keluarga yang di PHK karena COVID, lalu dia terpaksa tidur di gorong-gorong jalan gitu. Nah, hari ini teman-teman masih bersyukur gitu dengan keadaan yang dengan apa namanya, dengan keadaan teman-teman sekarang gitu. Yang insya Allah mungkin teman-teman masih bisa apa namanya, bisa sekolah, bisa makan dengan enak gitu. Walaupun kadang tidak seenaknya teman-teman kira gitu. Tapi setidaknya teman-teman masih bisa makan gitu. Nah, oke, kita beralih ke tentang manajemen waktu. Manajemen waktu itu adalah tentang perencanaan hari atau waktu untuk bisa melakukan apa namanya, pekerjaan yang lebih efisien gitu. Nah, manajemen waktu itu adalah proses perencanaan, proses pelaksanaan, pantauan apa namanya, secara sadar atas sejumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas khusus gitu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Jadi intinya adalah manajemen waktu itu adalah sejauh mana bagaimana teman-teman bisa bekerja secara efektif, secara efisien. Efisien ini adalah bekerja dengan apa namanya, dengan cepat, dengan tepat, dan memenuhi target. Dan yang terakhir adalah teman-teman bisa meningkatkan produktivitas. Produktivitas itu adalah hasil yang teman-teman bisa capai gitu. Yang bisa teman-teman capai gitu. Misalnya kalau teman-teman bekerja, hari ini teman-teman kalau jualan bisa dapatnya 25.000 gitu. Tapi dengan manajemen waktu, diutamakan teman-teman bisa mencapai lebih dari 25.000 gitu. Misalnya 50.000 atau 100.000. Nah, itulah fungsinya manajemen waktu. Begitu juga dalam belajar gitu. Hari ini, kalau kita belajarnya jam sekian, biasanya kita dapat nilainya 80 gitu. Oh, berarti kalau misalkan kita nambahin sedikit waktu belajar kita, terus kemudian kita maksimalin lagi fokus kita buat belajar, bisa aja dong kita dapat 90 atau 95 gitu. Nah, lalu apa sih manfaat dari manajemen waktu? Yang pertama itu adalah menghindari stres. Menurut Hillock Up tahun 2017 dan Singh dan Jane tahun 2013, fungsi dari manajemen waktu adalah yang pertama menghindari stres, yang kedua adalah mudah memperoleh prestasi, yang ketiga individu dapat bekerja secara optimal, yang keempat memiliki kemampuan dan daya juang, ketiga menghasilkan kinerja yang lebih baik. Inilah keutamaan dari manajemen waktu. Karena waktu adalah sumber daya yang berharga yang tidak bisa diganti dan tidak dapat dirubah. Maka dari itu sangat perlu digunakan untuk waktu dengan bijaksana. Oke, ini adalah aspek yang terpenting dalam manajemen waktu. Saya tidak akan menjelaskan secara spesifik, tapi teman-teman boleh ngerekam atau teman-teman boleh mencatat dengan garis-garis yang penting aja gitu. Karena ke-10 aspek ini merupakan kunci dasar seseorang untuk bisa memahami dari konsep manajemen waktu. Yang pertama adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dikerjakan. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat tugas nih misalnya, teman-teman harus tahu tujuan tugas ini kapan dan fungsinya untuk apa gitu buat teman-teman. Kalau teman-teman udah tahu tujuannya untuk jangka yang akan datang, insya Allah teman-teman mudah gitu untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan gitu. Yang kedua adalah menyusun skala prioritas. Menyusun skala prioritas itu maksudnya begini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman diberikan tugas, teman-teman harus melihat kadar waktu atau limit atau batasan dari tugas-tugas yang diberikan. Jadi misalkan teman-teman diberikan tugas matematika misalnya, lalu dikumpulnya hari Rabu. Terus kemudian teman-teman diberikan tugas fisika gitu, lalu dikumpulkannya hari Selasa gitu. Nah, maka teman-teman bisa menyusun skala prioritas. Oh, berarti karena fisika dikumpulkannya hari Selasa, maka fisika dulu yang dikerjakan gitu. Lalu baru kemudian
matematika gitu. Nah, skala prioritas ini penting untuk menentukan mana tugas yang paling penting dengan batasan limit waktu yang singkat, lalu mana tugas yang penting dengan limit waktu yang lebih lama gitu, atau batasan waktu yang lebih lama gitu. Lalu yang ketiga adalah teman-teman harus berusaha untuk membuat jadwal. Membuat jadwal ini adalah teman-teman harus tahu aktivitas teman-teman itu harus ngapain aja gitu. Kalau teman-teman nggak bisa menentukan jamnya, paling tidak teman-teman harus tahu apa yang teman-teman lakukan di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari gitu. 3 itu aja teman-teman kalau udah bisa menyusun waktu jadwal dengan baik, itu insya Allah ke depannya lebih gampang gitu. Dan itu akan merubah diri teman-teman dan persepsi teman-teman gitu. Karena seringkali kenapa individu itu terlambat atau mengerjakan tugas H-1, karena dia tidak bisa menyusun jadwalnya gitu. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan atau sasaran-sasaran yang tepat untuk mengerjakan tugas itu gitu. Makanya teman-teman harus berusaha untuk menyusun jadwal. Ini penting dan ini cukup menarik sih. Terus yang keempat, teman-teman harus bisa menghindari penundaan. Menghindari penundaan ini adalah kalau misalkan teman-teman capek dalam mengerjakan tugas, beristirahatlah. Tapi batasan untuk beristirahat itu tidak lebih dari 2 jam atau tidak lebih dari 1,5 jam. Kalau untuk ini. Cuma kalau misalkan teman-teman sudah mumet banget, pastikan ada waktu yang teman-teman bisa untuk fokus ngerjainnya gitu. Misalnya gini, ada orang yang emang dia tipikal belajarnya itu di malam hari. Misalnya di antara jam 6 sampai jam 7 gitu. Atau jam 8 sampai jam 9 gitu. Ada orang yang emang dia tipikal belajar itu di pagi hari gitu. Misalkan dari jam 3 sampai maghrib gitu. Nah, silakan teman-teman mau milih waktu yang mana gitu. Cuma kalau misalkan memang sudah melewati waktu jam malam, misalnya nih habis maghrib, setelah sholat maghrib, teman-teman boleh langsung ngerjain itu gitu, dengan mencicilnya atau dengan membacanya gitu, sehingga setidaknya itu akan mengurangi penundaan waktu gitu. Karena gini, banyak remaja yang kadang misalnya, oh ini masih jam 6, nantilah tunggu jam 7 gitu. Oh ini masih jam 7, nanti deh tunggu jam 8 gitu. Nah, yang kayak gini itu sebenarnya itu memboros waktu sih. Itu karena gini, 5 menit yang teman-teman gunakan untuk membaca soal itu sangat berharga dibandingkan dengan 5 menit teman-teman membutuhkan diri untuk merebahkan, untuk rebahan gitu. Karena kalau rebahan itu saya yakin nggak cuma 5 menit gitu buat rebahan gitu. Biasanya minimal banget orang rebahan itu 20 menit. Karena pas saya S1 itu saya ngerasain banget yang namanya nikmatnya rebahan gitu. Tapi kalau lagi libur, gaya gravitasi kasur itu sangat kuat. Itu jangan dipertanyakan. Kemudian, meminimalkan waktu yang terbuang. Meminimalkan waktu yang terbuang ini adalah ketika teman-teman memang saat mengerjakan tugas, teman-teman harus memiliki titik fokus tertinggi. Titik fokus tertinggi ini adalah teman-teman fokus terhadap tugas yang teman-teman mau ngerjain gitu. Jangan ketika teman-teman lagi membaca, itu teman-teman ngeliat HP gitu. Kalau ngeliat HP cukup ngeliat di notifnya aja. Ada pesan apa gitu. Kalau misalkan nggak penting amat, nggak usah dibalas. Cuma kalau misalkan ini berkaitan dengan tanggung jawab teman-teman, oke, nggak apa-apa dibalas. Tapi kalau misalkan dia tetap terus nanyain, teman-teman harus bisa kasih pengertian. Nanti ya, sis, bro, gue balas setelah ini gitu. Setelah gue ngerjain tugas ini gitu. Karena gini, kalau misalkan teman-teman ketika teman-teman mengerjakan tugas, itu punya time limit yang berbeda-beda gitu. Dan produktivitas orang dalam mengerjakan tugas dengan orang yang bermain itu beda. Orang yang mengerjakan orang yang bermain sambil rebahan itu dia tetap bisa fokus gitu. Tapi yang namanya orang ngerjain tugas itu dia punya batasan limit otaknya gitu. Karena saat mengerjakan tugas, otak itu akan dipaksa untuk menghasilkan sebuah jawaban dari setiap pertanyaan. Makanya iya pentingnya untuk meminimalisir waktu yang terbuang. Orang itu akan fokus 5 menit di awal dan akan menghilangkan waktunya 5 menit setelahnya gitu. Dan akan mulai berkurang titik fokusnya setelah 5 menit berikutnya gitu. Jadi makanya penting buat teman-teman untuk berfokus atau tertarik terhadap pelajaran itu gitu. Kalau misalkan pelajarannya nggak menarik, bener-bener butek banget, paling tidak tanamkanlah sebuah motivasi kalau teman-teman takut kalau misalkan ini teman-teman nggak bisa capai, kemungkinannya apa gitu. Karena seringkali orang kalau misalkan udah ngerasa butek itu main tinggal gitu aja. Ya itu emang hal yang wajar sih. Cuma kalau nanti kalian mau bersaing di dalam dunia luar, ini itu adalah kesempatan yang berharga gitu untuk mendapatkan sebuah prospek baru. Dan ini kalau kita bisa ngelawatin tahap ini,
itu insya Allah kuliah itu gampang. Dan teman-teman insya Allah bisa lulus dengan tepat waktu gitu. Terus kemudian menolak tugas yang kurang penting. Menolak tugas yang kurang penting itu misalnya kayak balas chat chat teman atau mendengarkan curhatan teman yang kadang ya itu lagi masalahnya gitu. Cuma kalau memang urgensinya penting banget, nggak apa-apa silakan gitu. Cuma kalau misalkan cuma sekedar bahas film atau bahas game segala macam, tinggalkan aja kalau teman-teman lagi ngerjain tugas. Karena tugas ini prioritasnya jadi nomor 1 gitu. Dan ini yang akan menentukan kalian ke depannya gitu. Terus kemudian mengerahkan perhatian langsung pada tugas. Gini, penyebab orang kenapa dia lama banget dalam ngerjain tugas adalah dia mengerjakan tugas itu sambilan gitu. Kadang mengerjakan tugas sambilan itu perlu supaya kita nggak bosan. Cuma kita harus lihat tugas apa dulu. Kalau misalkan tugas yang membutuhkan kita untuk menjawab soal atau tugas yang membutuhkan kita untuk misalnya berhitung, jangan pernah mendekatkan diri kalian pada contohnya handphone, musik, atau game gitu. Karena kalau kalian udah mendekatkan hal itu fokus otak kalian akan terpecah gitu. Di dalam tubuh manusia itu ada dua aspek otak. Yang pertama otak kanan, otak kiri. Yang kedua adalah otak tengah dan otak pusat. Kalau otak kanan itu fungsinya untuk menghafal gambar, otak kiri itu fungsinya untuk menghafal, otak tengah itu fungsinya untuk mengkombinasikan antara titik sadar kita terhadap fokus apa yang mau kita lihat. Otak pusat itu adalah fungsinya untuk mengatur dan memberikan semangat kepada kita gitu. Letak otak pusat itu ada di depan gitu. Namanya adalah amigdala, berfungsi untuk mengatur dan memberikan stimulus kepada kita supaya kita fokus terhadap mengerjakan sesuatu gitu. Makanya teman-teman saat mengerahkan perhatian pada tugas, itu jangan pernah bawa HP, misalkan lagi jawab soal ya. Beda nantinya kalau teman-teman misalnya lagi ngerangkum atau teman-teman misalkan lagi garis-garis buku gitu. Nggak apa-apa kalau teman-teman mau sambil dengerin musik atau dengerin murota, nggak apa-apa. Cuma kalau lagi ngerjain soal, misalkan soal berhitung, itu jangan pernah mendekatkan HP kalian di dekat kalian gitu. Karena itu akan merusak konsentrasi kalian dan itu akan membuat kalian akan berpikir lebih lama gitu. Hasilnya apa? Hasilnya tidak efisien gitu. 5 menit aja kalian tertinggal soal, itu tuh sayang banget gitu. Yang seharusnya kalian bisa ngapa-ngapain jadi hilang begitu aja gitu. Selanjutnya adalah fokus pada pengerjaan tugas, bukan pada masalahnya. Jadi gini, hal yang sering terjadi pada masa remaja itu adalah ketika dia diberikan tugas, dia malah mikirin tugasnya kok ini gimana ya. Kalau yang Ana lakukan adalah bukan melihat seberapa tingkat kesulitannya, tapi dibaca. Terus kemudian melakukan anamnesis atau melakukan analisis dalam permasalahan tugas. Karena gini, berpikir terhadap solusi dari setiap masalah itu lebih baik daripada teman-teman memikirkan kadar masalahnya gitu. Karena kalau teman-teman cuma melihat kadar masalah dalam tugas, ya teman-teman hanya akan dihadapkan pada jalan-jalan yang buntu. Tapi kalau teman-teman difokuskan untuk melihat bagaimana proses pengerjaan atau bagaimana cara penyelesaiannya, itu akan lebih baik gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, yang pertama adalah coba dibaca dulu baik-baik soalnya dan lihat konsep dari materinya itu tujuannya seperti apa gitu. Yang kedua, teman-teman bisa bertanya pada orang-orang terdekat yang emang paham gitu di bidangnya gitu. Cuma nanti ketika teman-teman bertanya, misalnya dijawab nih, dengerin dulu aja sampai benar-benar dia ngupas tuntas soal itu gitu. Kalau misalkan dia nggak ngupas tuntas atau tidak memberikan jawaban yang tuntas atas pertanyaan kita, dicoba telah baik-baik gitu. Kalau perlu direkam. Cuma kalau SMA kayaknya belum terlalu seru buat nanti kalau kalian kuliah gitu. Karena nanti kalau kalian kuliah kadang ada dosen yang ngomongnya cepet banget, dia nggak mikirin mahasiswanya mau melihat mau enggak gitu. Dan yang paling kasihan itu adalah anak-anak yang ngambil jurusan perhitungan, misalkan geografi, terus fisika, atau misalnya teknik mesin. Nah, itu biasanya perhitungannya cukup rumit. Nah, silahkan nanti dipelajari.
Terus kemudian adalah meningkatkan ketekunan. Ini penting banget untuk meningkatkan ketekunan. Jadi ketekunan ini adalah kegiatan kita, keefektivitasan kita dalam mengerjakan tugas. Jadi gini, ketika teman-teman, misalnya waktu yang biasa teman-teman gunakan untuk bermain itu 2 jam. Waktu mengerjakan tugas 1 jam. Oke, 1 jam. Paling tidak di situ teman-teman maksimalin 1 jam itu teman-teman benar-benar ngerjain tugas gitu. Lalu, kalau misalkan tugas itu belum kelar, dan itu tinggal sedikit, saran saya adalah teman-teman lebih baik menyelesaikan itu gitu. Karena nanti kalau teman-teman menunda, teman-teman akan membutuhkan minat lagi dengan waktu yang cukup lama untuk benar-benar semangat dalam mengerjakan tugas. Karena gini, pada dasarnya remaja itu, ya bukan cuma teman-teman sih yang ngalamin, saya kadang juga ngalamin gitu. Mengumpulkan minat untuk mengerjakan tugas daripada mengerjakan tugas itu sendiri kadang lebih banyak mengumpulkan semangatnya gitu. Saya nggak tahu sih teman-teman ngerasain juga apa enggak, cuma saya ngerasain itu gitu. Jadi saya lebih berpikir kalau memang saya udah fokus dalam tugas itu, ya udah saya akan jor-joran gitu. Mungkin beda kalau perempuan yang emang dia bisa fokusnya terbagi gitu. Cuma kalau untuk mengerjakan soal saya tidak recommended. Even kalian perempuan yang bisa mengerjakan segala sesuatunya itu dengan dengan sambilan, saya tetap tidak akan recommended atau tidak akan memberikan saran untuk mengerjakan tugas itu sambil melakukan sesuatu. Maksudnya dalam hal mengerjakan soal, itu saya tidak recommended. Tapi kalau untuk merangkum, untuk membaca sambil menggarisbawahi atau menemukan poin-poin penting, silahkan. Tapi kalau lagi dalam mengerjakan soal, saya tidak recommended. Di atas semua itu, yang paling penting adalah evaluasi. Evaluasi itu adalah kalian melihat sejauh mana hasil kinerja kalian, lalu kalian bandingkan gitu. Makanya inilah pentingnya kalian untuk membuat tulisan, lalu kalian menulis prestasi apa aja yang udah kalian raih saat ini, lalu kemudian kalian analisis kekurangan-kekurangan kalian, tapi dalam bentuk tulisan gitu. Nanti pasti kebaca deh. Setelah itu kalian mau ngelakuin apa, itu pasti kebaca. Dan itu akan memberikan semangat buat kalian untuk berubah. Hari ini, misalnya siapa ya? Hari ini, misalnya Yahya. Hari ini Yahya masih dalam kapasitas tingkat 80 gitu. Tapi mungkin di hari berikutnya, di tahun berikutnya, dia bisa jadi kapasitas 90 gitu. Kalau dia bisa mengevaluasi hasil pekerjaannya gitu. Kita nggak ada yang tahu. Contohnya, kalian tahu negara Malaysia? Ada yang tahu nggak negara Malaysia? Tahu, Bang. Oke, dulu Malaysia itu gimana sih tentang negaranya daripada Indonesia? Kecil kan? Kecil. Terus kemudian bahkan gurunya aja dulu sampai minta orang Indonesia kan buat ngajar ke sana. Tapi sekarang apa? Sekarang mereka udah nggak perlu impor guru lagi gitu. Bahkan sekarang kebijakan Malaysia, kemudian tingkat harapan hidupnya, lalu apa lagi? Pensiun atau masa di hari tua itu lebih terjamin gitu. Even pun kalian bukan PNS di Malaysia gitu. Ya, tapi saya tidak mengajarkan kalian untuk menjadi orang Malaysia ya. Ini itu salah satu contoh gitu. Itulah bagaimana negara itu bisa mengevaluasi tentang kinerja dari setiap orang-orangnya gitu. Nah, bukan berarti kita nggak bisa belajar dari itu. Kita tetap bisa belajar daripada belajar itu. Kita mengevaluasi hasil-hasil yang telah kita lakukan, lalu kita memberikan lalu kita berusaha untuk berubah dari hal itu gitu. Dan satu lagi yang cukup penting adalah jangan pernah membandingkan masalah kalian dengan masalah orang lain. Jangan pernah mengukur tingkat masalah kalian sama orang lain. Karena setiap orang itu punya masalah yang berbeda-beda. Dan yang paling penting adalah kalian bersyukur. Mungkin masalah yang kalian hadapi itu jauh lebih besar. Kita nggak ada yang tahu. Tapi di atas masalah kalian yang lebih besar, masih ada lagi orang yang mengalami masalah yang lebih besar. Dan percayalah, Allah tidak akan memberikan beban, tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya gitu. Beda sama guru. Kalau guru kadang memberikan tugas melebihi kesanggupan siswanya gitu kan. Ya, itu jangan ditanya sih. Cuma kalau Allah itu tidak akan pernah memberikan tugas di luar kesanggupan hambanya. Itulah yang seharusnya kalian pegang dan seharusnya kalian
junjung itu gitu. Caranya gimana? Ya bukan cuma mengingat itu, tapi dengan meresapi itu gitu. Nanti kalian akan melihat perbedaan-perbedaan pada diri kalian. Oke, selanjutnya ini prioritas waktu. Ini silakan dicatat atau difoto, boleh juga nggak apa-apa. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengatur waktu-waktu kalian. Jadi gini, ini ada 4 kotak. Silakan difoto atau dicatat juga nggak apa-apa. Ini yang pertama itu adalah penting dan jangka waktunya pendek gitu. Ini adalah untuk tugas-tugas yang emang diperlukan dan urgensinya paling penting gitu. Misalnya apa? Tugas-tugas sekolah, terus misalnya tugas-tugas yang ada di rumah, silakan dicatat dan ditaruh di sini gitu. Terus kemudian penting tapi jangka waktunya lama gitu. Nah, ini silakan ditulis di bawahnya apa aja gitu. Nah, nanti kalian akan melihat deadline waktunya gitu. Dan itu akan terus teringat di dalam benak kalian. Yang ketiga adalah yang kurang atau tidak penting, terus jangka waktunya pendek gitu. Kayak misalnya apa ya? Di sini ada yang main Mobile Legends nggak sih? Enggak ya? Atau misalnya ada yang apa ya? Suka ikut ini enggak? Apa namanya? Misalkan promo-promo makanan yang murah, kan kadang ada tuh tanggalannya. Nah, itu kan kadang kurang penting ya, tapi jangka waktunya pendek gitu. Itu kalian lihat aja. Perlu nggak sih? Kalau misalkan nggak perlu, ya udah nggak usah kalian lakuin gitu. Tapi kalau misalkan emang perlu, silakan aja dicatat di sini gitu. Tapi tidak mengganggu yang utama ini. Terus yang terakhir, itu yang kurang atau tidak penting dan jangka waktunya panjang gitu. Contohnya adalah bermain. Itu kan kurang penting ya. Itu kan cuma hiburan. Terus kemudian kalau misalkan kalian bermain, kalian masih bisa ada waktu yang lain kan? Nggak harus di hari itu juga gitu. Nah, itulah fungsinya untuk mengatur prioritas waktu. Nah, ini ada ini dirumuskan oleh tokoh Johari Window. Dia yang merumuskan 4 jendela penting dalam mengukur prioritas waktu. Sebenarnya zaman Rasulullah juga ada sih. Rasulullah merumuskan ini. Cuma dia lebih kompleks gitu dan lebih jelas gitu. Cuma karena memang ini tujuannya buat anak SMA dan dan ini dan SMA itu kita cukup memahami waktu yang lebih secara basic, jadi saya belum bisa memberikan prioritas waktu menurut Rasulullah gitu. Tapi nanti kalau teman-teman mau googling silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Oke, masih ada waktu panitia? Oh? Masih ada, Masih, Bang. Bang. Sampai 1 menit lagi. 1 menit lagi. Berapa? 1 menit. Oke, Ana tadinya mau ini penutup buat nonton film terakhir, tapi ini nggak bisa di ini ya? Gimana? Bang, videonya berapa menit, Bang? 6 menit sih, sekitar 6-7 menit. Atau di-skip aja? Kalau enggak nanti di-share ke panitia, terus nanti panitia share ke grup Royce aja, Bang. Jadi nontonnya dari WA. Siap-siap. Nanti Ana kirimin aja linknya gitu dari YouTube-nya ya. Jadi ininya tentang meaning of life, tentang memahami makna hidup. Jadi nanti kalian akan tahu kenapa waktu itu begitu penting gitu. Nah, baik. Closing statement dari saya. Orang yang menyanyikan waktu adalah orang yang akan berjalan, adalah orang yang selangkah yang akan berjalan menuju kehancuran. Tapi orang yang berhasil adalah orang yang menghindari penundaan dan memulai dengan mengerjakan tugasnya gitu. Jadi saya selalu terinspirasi dari apa yang dikatakan oleh salah satu tokoh siapa ya? Kalau nggak salah. Jadi dia waktu itu pernah ngomong yang membedakan kenapa orang Indonesia itu tidak berhasil dan kenapa orang Yahudi itu selalu berhasil untuk menduduki Palestina. Karena orang Yahudi itu dia punya rasa takut yang luar biasa gitu. Sehingga dia akan berusaha mengupayakan berbagai macam cara, kemudian bisa membangun relasi antara Amerika dengan Inggris, terus kemudian bisa membangun relasi antara dia dengan negara-negara yang lain untuk menjajah Islam gitu, dan tetap bisa berkuasa atas Palestina.
Sampai mau ketemu orang Palestina dia harus pakai senjata lengkap gitu. Saking takutnya gitu. Nah, kenapa orang Indonesia hari ini tidak berhasil gitu? Jangankan takut terhadap orang lain, tapi takut terhadap Tuhan aja dia nggak takut gitu. Itulah apa namanya kebobrokan orang Indonesia gitu. Makanya hari ini banyak orang yang apa ya, yang dulu kita biasa mendengar kata pembunuhan itu menjadi sesuatu hal yang mengerikan, menjadi sesuatu hal yang tabu. Tapi ketika kita mendengarkan kata pembunuhan atau kata apa namanya penjambretan dan segala itu sudah menjadi hal yang biasa gitu. Karena kita sudah tidak memiliki rasa takut gitu. Meskipun ada faktor lain yang mendalami kenapa kasus-kasus kejahatan di Indonesia itu pernah terjadi gitu. Jadi kalau kalian jadi mahasiswa, silahkan kalian dalami ini. Terus kalau misalkan nanti kalian kelas 3 SMA mau konsul tentang minat bakat untuk perkuliahan, karena juga nggak apa-apa, nanti Ana kasih tahu ininya, gratis kok, free. Oke, kurang lebihnya Ana mohon maaf. Sekian tentang manajemen waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Gufron atas penyampaian materinya. Selanjutnya bagi yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya atau bisa dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Bang, izin nanya Bang. Iya, silakan. Nih Bang, kan setiap hari itu kan kita bikin jadwal, misalkan dari pagi kita ngapain gitu. Nah, kan jadwal kita kan banyak, ya ada bermain, ada belajar, ada membantu orang tua. Nah, terus kita gimana caranya menetapkan porsi masing-masing untuk kegiatan itu? Misalkan belajar harus berapa lama, main berapa lama, itu berapa lama, cara netapin waktu gimana Bang? Ada rumusnya nih. Nah, sebentar. Pakai Word aja ya, Ana share ini. Sebentar ya. Kita pakai Word sebentar. Menarik sih. Udah kelihatan belum sih Ana share screen? Belum ya? Belum Bang. Belum. Wait. Oke, ini kelihatan nggak? Ada 4 kotak. Kelihatan Bang. Oke. Ini jadi 4 kotak ini adalah kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat, kotak kelima, kotak keempat, kotak keempat dong ya. Nah, caranya adalah teman-teman melihat apa namanya, sejauh mana kepentingan tugas itu gitu. Jadi kotak pertama ini adalah kotak yang paling penting. Kotak yang pertama ini, bagaimana cara menetapkan porsinya? Yaitu harus apa namanya dilihat dulu gitu. Jadi teman-teman nggak bisa merumuskannya plok-plok gitu, nggak. Tapi teman-teman harus ngeliat dulu kapasitas teman-teman untuk mengerjakan tugas. Dalam mengerjakan tugas, terus kemudian beban tugasnya, dan apa namanya bobotnya gitu. Nah, itu ditentukan dalam estimasi waktunya berapa. Barulah teman-teman bisa ngukur apa namanya kegiatan yang lain gitu. Nah, usahakan waktu bermain ini disesuaikan setelah, ini kan main ini berarti masuknya ke hiburan ya. Hiburan itu masuknya ke kotak keempat. Kotak keempat itu biasanya apa namanya bermain, terus hiburan dan lain-lain. Kotak ketiga itu, ini kan kotak 1 ya, kotak 1, terus ini kotak 2. Nah, teman-teman harus bisa ngeles di sini. Ini misalnya kotak 2, ini apa namanya penting tapi datanya lama gitu.
tapi waktunya lama. Nah, ini penting tapi waktunya singkat gitu. Nah, ini adalah tugas-tugas yang memang jangka waktunya lama gitu. Misalkan kayak apa ya namanya? Tugas-tugas kayak misalkan ngerangkum atau ngerjain tugas 50 soal. Nah, ini ditentukan dari estimasi waktunya. Waktunya berapa dan nanti dibagi dan apa namanya dan ini disesuaikan dengan kemampuan. Kuncinya adalah teman-teman baru boleh bermain setelah apa namanya teman-teman bisa menyelesaikan kotak 1 dan mencicil kotak 2. Itu angka aman sih sebenarnya. Tapi syukur-syukur teman-teman bisa menyelesaikan kotak 1 dan kotak 2 gitu. Baru teman-teman langsung kotak 4 gitu. Kotak ketiga itu biasanya itu berhubungan dengan tugas. Tapi kurang penting. Terus waktunya singkat. Misalnya apa? Kurang penting. Kayak misalnya apa ya? Ngepel deh, ngepel rumah. Atau membersihkan kamar. Kurang penting atau waktunya singkat gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak ngelakuin ini, biasanya akan kena omelan gitu. Nah, tapi teman-teman ngelihat efisiensinya dulu gitu. Yang paling banget ditentukan ini adalah ini gitu. Teman-teman jangan ngukur ke apa namanya, ngukur waktu bermainnya, tapi lebih berpacu kepada tugas. Karena gini, semakin cepat teman-teman bisa menyelesaikan tugas, maka semakin cepat, benar, dan tepat dalam mengerjakan tugas, maka teman-teman bisa untuk mengatur waktu bermain lebih banyak itu. Cuma ya kalau Ana jadi kalian, Ana tidak begitu menyarankan apa namanya untuk bermain sih. Bermain tuh boleh, cuma sebatas hiburan aja. Cuma dimaksimalin. Jadi maksimal itu kalau bermain itu 2 jam maksimal. Syukur-syukur kalau bisa kurang gitu. Cuma nanti kalau misalkan apa namanya, ya kita tahu sih remaja itu kadang butuh waktu bermain lebih lama gitu. Atau kadang ada yang sampai streaming film gitu, yang nggak apa-apa. Cuma paling tidak pastikan kotak 1 ini sudah terselesaikan gitu. Baru melangkah ke kotak 2, dicicil aja sebagian. Dicicil. Nah, nanti baru ke kotak 4 gitu. Nah, kotak ketiga ini kalau memang apa namanya ini urgensinya ada dan ini perlu untuk dilakukan gitu. Biasanya paling dalam seminggu itu kotak ketiga itu hanya akan muncul 1 atau 2 kali gitu dalam 1 minggu. Nah, teman-teman ya nggak apa-apa untuk mengurangi waktu bermainnya, bukan mengurangi waktu belajarnya. Karena mumpung kalian masih remaja, silakanlah bereksplor sebanyak mungkin dan silakan cari tahu sebanyak mungkin mumpung kalian masih remaja gitu. Karena nanti kalau kalian udah SMA, kalau kalian udah kuliah atau kalian langsung bekerja, itu lebih kepada penjurusan tentang job desk kalian dan itu udah lebih terstruktur. Jadi kemampuan kalian untuk melihat hal-hal yang baru itu udah hampir nggak ada sama sekali. Oke, dari Raisa di sini dipahami nggak untuk bagaimana porsi waktunya? Paham, Bang. Makasih, Bang. Oke, Masya Allah ya. Ada lagi? Di chat belum ada ya? Belum ada lagi, Bang. Oke, belum ada lagi ya. Oke, kalau belum ada lagi, mungkin dari Yahya ada yang mau nanya? Dari Ani nggak ada, Bang. Insya Allah ya. Oke, kalau udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi, anak kembalikan lagi ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, sebelum kita akhiri acara kali ini, mari kita tutup dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sebaik-baiknya.
dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Sebelum keluar dari room ini, dimohon untuk mengaktifkan kameranya karena akan ada sesi dokumentasi. Oke, teman-teman, saya izin ambil foto ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, makasih. Baik, pada teman-teman semua boleh meninggalkan room ini. Terima kasih.